Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Yulia Rahma dari kelas 10-6 nomor absen 17. Saya akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya, tapi lebih tepatnya adalah prasasti Kota Kapur yang merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya tersebut. Alasan memilih topik saya membahas topik prasasti Kota Kapur tersebut adalah karena menurut saya isi dari prasasti itu unik dan menarik untuk dikulas, maka dari itu saya memilihnya. Dan kenapa tidak prasasti yang lain? Nah, ulasan saya yang ini adalah karena saya sudah tertuju dan ingin mengetahui lebih dalam apa saja isi dan keunikan dari prasasti Kota Kapur ini. Maka dari itu saya memilihnya untuk bisa mengulas lebih dalam lagi. Selanjutnya, awal penemuan prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan pertama kali oleh J.K. van der Meulen pada tahun 1892 di desa Kota Kapur, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Prasasti ini merupakan prasasti pertama yang ditemukan mengenai kedatuan Sriwijaya. Adapun penanggalan pada prasasti Kota Kapur. Pertanggalan prasasti ini menunjukkan tahun 608 Saka atau 686 Masehi yang diduga merupakan sebuah tugu peringatan yang menandakan bahwa Pulau Bangka sudah dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, bahan dari prasasti Kota Kapur. Prasasti ini terbuat dari batu andesite berwarna abu-abu dan berbentuk obelisk atau tugu segi 6 tidak beraturan yang menganjal ke bagian atas. Ukuran prasasti Kota Kapur ini tingginya 177 cm, luasnya 32 cm pada bagian bawah atau anggota dasar, dan lebarnya 19 cm pada bagian atas atau anggota puncak. Penyimpanan prasasti Kota Kapur. Prasasti ini sebelumnya berada di Museum Kerajaan Negeri Belanda, tapi saat ini prasasti itu telah disimpan di Museum Nasional Jakarta dengan nomor inventaris di 90. Untuk tulisan prasasti ini dalam bentuk dokumen, ditulis dalam aksara Pallawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno serta merupakan salah satu dokumen tertulis tertua berbahasa Melayu. Selanjutnya, cara membaca prasasti di tiang. Prasasti Kota Kapur ini cukup unik karena ditulis dari atas ke bawah, sehingga untuk membacanya dengan normal perlu dirapatkan terlebih dahulu tiang prasastinya dengan posisi ujung atas prasasti harus berada di sebelah kiri. Adapun isi prasasti Kota Kapur, di sini aku hanya mencantumkan yang terjemahannya saja karena yang aslinya kebanyakan dan tidak bisa saya baca dan terjemahannya cukup saya tampilkan saja, tidak perlu dibacakan. Pokoknya intinya seperti ini, ada 10 isi prasasti Kota Kapur. Lebih singkatnya, isi prasasti Kota Kapur ada sisi negatif dan sisi positifnya. Sisi negatifnya memuat mengenai ancaman kematian karena kutukan bagi orang-orang yang memberontak atau bersekongkol dengan pemberontak serta orang-orang yang tidak takluk pada penguasa Sriwijaya, serta harapan tentang berkah, kesehatan, dan hal-hal positif lain kepada pihak-pihak yang setia kepada penguasa. Kern 1913 halaman 393-400. Adapun sisi positifnya yang berisi doa yang diberikan kepada siapa saja yang berbuat baik, patuh, dan setia kepada Datu Sriwijaya agar diberikan keberkahan, keberhasilan, dan kesehatan. Adapun nilai yang dapat diambil dari membahas prasasti Kota Kapur ini adalah kita sebagai manusia janganlah berbuat jahat karena dari perbuatan tersebut pasti ada hukuman bahkan kutukan yang bisa terjadi pada kita. Termasuk adanya peninggalan berupa prasasti Kota Kapur ini adalah janganlah berbuat jahat apalagi pada saat kedatuan Sriwijaya. Karena jika kita berbuat jahat maka kita dapat hukuman bahkan kutukan yang terjadi menimpa kita. Selanjutnya, tetapi jika kita berbuat baik, maka kita juga akan dibalas dengan kebaikan seperti keberkahan atau keberuntungan yang kita dapat tanpa diduga. Dan dari membahas prasasti Kota Kapur ini, kita dapat mengetahui hasil penemuannya, pertanggalan, dan isi dari prasasti tersebut yang menjadikan keunikan tersendiri. Dan meskipun begitu, prasasti ini maupun prasasti yang lain wajib dijaga karena merupakan peninggalan-peninggalan yang bersejarah dari kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Ucapan terima kasih. Demikianlah pembahasan tentang prasasti Kota Kapur yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan kata, dan mohon dimaklumi jika ada suara yang belibet. Sekali lagi, mohon maaf dan terima kasih. Semoga pembahasan saya ini dapat bermanfaat dan bisa dijadikan pengetahuan. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya ambil dari jurnal untuk membahas tentang prasasti Kota Kapur ini. Sekian dari saya, sekali lagi mohon maaf dan cuma cukup situ saja yang dapat saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.